Tahun 2020. Sekilas warung itu tampak biasa-biasa saja, tak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, sudah hampir 2 minggu ini, warung tersebut sepi pembeli. Pemilik warung makan itu bernama Dira. Dia adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Dira bercerai dengan suaminya setelah sekian tahun menjadi korban perselingkuhan. Kini Dira dan kedua anaknya tinggal bersama sang ibu yang juga merupakan seorang janda. Awal-awal hidup tanpa suami, Dira benar-benar bingung mau bekerja apa. Sedangkan ia sama sekali tak memiliki pengalaman dan ijazah. Hingga seorang tetangganya menawarkan Dira untuk bekerja di sebuah gudang rotan yang juga berada di Kalimantan Selatan. Dira pada saat itu tentu langsung menerima tawaran tersebut. Apalagi tetangganya yang merupakan seorang laki-laki bujangan itu mau memberikan tumpangan pada Dira selama ia bekerja di gudang rotan itu. Singkatnya, tanpa banyak syarat, akhirnya Dira pun mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia menjadi tukang gosok rotan atau membersihkan rotan menggunakan gosokan panci. Pada awal-awal bekerja, Dira mengalami banyak kesulitan, bahkan telapak tangannya sampai luka-luka. Namun walaupun begitu, semangatnya bekerja untuk mendapatkan uang tak goyah sedikit pun. Apalagi ketika ia mengingat anak-anaknya yang sudah pada pintar memanggil abang-abang pedagang keliling yang lewat di depan rumah. Bisa menghilangkan rasa sakit, letih, dan lelahnya bekerja. Beberapa bulan, ia bekerja di gudang rotan sebagai tukang gosok. Akhirnya, Dira mendapatkan jalan untuk membuka usaha sendiri. Ia bertemu seorang kawan lama yang mau membantunya dengan meminjamkan modal untuk Dira membuka usaha warung makan. Singkat cerita, dalam waktu 7 bulan saja, Dira sudah berhasil mengembalikan uang modal yang dipinjamkan oleh temannya tempo hari. Usaha warung makannya itu sangat laris. Setiap saat selalu saja ada yang datang ke warungnya untuk makan atau sekedar membeli lauk pauk masaknya saja. Hingga suatu hari, usaha warung makan Dira mendadak sepi. Pelanggan setianya yang biasa membeli makanan di situ pun sekarang malah cuma lewat saja, bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Coba kamu periksakan warungmu itu. Siapa tahu ada yang menaruh sesuatu yang tidak baik di sana hingga membuat warungmu tertutup dari pandangan orang-orang, ujar ibunya di suatu malam ketika melihat Dira yang tengah duduk di teras rumah sambil melamun. Diperiksa kemana, Mah? Tanya Dira. Ke guru atau Pak Ustadz? Jawab mamanya. Dira pun menghela nafas panjang. Tapi Dira tidak berpikiran kalau warung Dira terkena hal semacam itu, Mah. Ucap Dira. Tidak ada salahnya untuk memeriksakan warungmu itu, Dir. Jawab mamanya. Baiklah, besok Dira akan turuti saran mama. Jawab Dira. Di pagi harinya, Dira sengaja tidak berjualan. Ia pergi bersama ibunya menuju ke rumah seorang guru. Setelah sampai di sana, Dira dan ibunya dipersilakan masuk. Dira menceritakan semua tentang warungnya kepada guru tersebut. Jadi begini, Pak. Saya mau minta air doa agar warung saya itu lancar dan laris lagi, ucap Dira. Setelah Dira berkata seperti itu, ibunya lantas mengeluarkan sebotol air aqua yang mereka beli saat perjalanan ke rumah guru tadi. Tanpa berkata apa-apa, guru tersebut pun langsung membuka tutup botol dan beliau mulai berdoa. Setelah selesai, beliau mengembalikan botol itu kepada Dira. Air itu nanti kamu gunakan untuk mencipratkan ke meja dan halaman warung saat akan membukanya ya, ucap Pak Guru. Baik, terima kasih Pak, ucap Dira seraya memberikan amplop putih. Beliau menolak, namun kembali Dira taruh di bawah karpet. Keesokan harinya, saat akan buka warung, Dira melakukan hal yang sama seperti yang disuruh oleh guru semalam. Dan alhamdulillah, hari itu warungnya kembali laris. Lamanya baru buka, memangnya Dek Dira kemana? Saya setiap hari terpaksa ke warung ujung sana untuk makan, ujar seseorang lelaki berusia 40 tahunan yang merupakan pelanggan setia warungnya. Dira sedikit kaget
dan tertegun mendengar perkataan lelaki itu. "Padahal warung saya ini buka terus, Pak. Cuma hari kemarin saja yang tutup," ucap Dira. Lelaki itu menahan suapan terakhirnya dan melotot menatap Dira. "Ah, yang benar. Kok saya lihatnya tutup terus ya?" ucapnya. "Iya, Pak, benar. Warung saya memang buka terus. Dan kalau tutup lama-lama, saya tidak ada pemasukan," ucap Dira. "Dan hampir 2 minggu ini, saya sering melihat kakak cuma lewat saja di depan warung tanpa menoleh ke sini," ucap Dira tersenyum. Lelaki itu pun terdiam, alisnya mengkerut. "Wah, Mbak Dira, baru buka, Mbak. Lama tutup ya? Habis dari mana, Mbak?" ujar seorang wanita yang baru datang dan termasuk pelanggan setianya warung Dira. Hari itu Dira dibuat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan para pelanggan setianya yang menanyakan kenapa warung Dira tutup. Dan saat pulang ke rumah, dia bercerita tentang hari itu kepada ibunya. "Nah, beneran kan apa kata Mama, Dir? Warungmu itu diguna-guna orang. Kan selama ini warungmu memang sangat laris. Jadi wajar kalau ada yang iri," ucap Mama Dira. Dira menghela nafas panjang. Ketidakpercayaannya terbantah oleh kenyataan. Untung, ia langsung mengikuti saran ibunya. Dan kalau tidak, mungkin sampai warungnya sepi, pikir Dira. Akan tetapi, hanya 1 minggu saja, warungnya ramai pembeli. Kini warungnya malah kembali sepi lagi. Kalau Dira tidak menunggu di luar untuk memanggil pelanggan-pelanggannya, warungnya tidak akan ada pembeli. "Kok ada bau busuk ya, Dir?" tanya lelaki itu, seraya menaruh telunjuknya di depan lubang hidung. Dira mengendus-endus bau busuk yang tercium oleh pelanggannya itu. Tapi Dira sama sekali tidak mencium bau apa-apa. "Tidak ada bau apa-apa kok, Kak," kata Dira. "Ada. Ini baunya semakin menyengat. Kurasa mungkin ada bangkai tikus di sekitar sini," ucap lelaki itu. Dira mengurutkan alisnya, dan Dira bingung. Lelaki itu mutah setelah memasukkan makanan ke dalam mulutnya. "Maaf, Dik Dira. Saya rasa nasinya basi," ujar lelaki itu. "Ah, basi?" ulang Dira tak percaya, karena memang nasi itu baru saja ia masak. Iya ini. Coba, Dik Dira cicipi," kata lelaki itu lagi. "Maaf ya, Kak. Permisi," ucap Dira saat akan mengambil nasi dari piring pelanggannya itu. Saat nasi itu masuk ke dalam mulutnya, Dira seketika memuntahkannya ke tanah. "Basi kan, Dik?" ujar lelaki itu. Iya, Kak, basi." "Kok bisa basi ya?" tanya Dira. "Ya sudah, Dik. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Ini uangnya," ujar lelaki itu. "Ya, tidak usah, Kak. Kakak tidak perlu membayar untuk makanan ini. Saya minta maaf ya, Kak. Dan semoga kakak tidak jera mampir di sini," ujar Dira menolak bayaran makan si pelanggan. "Insya Allah tidak akan jera, Dik," ucap si lelaki sebelum pergi. Dira melihat ke dalam tempat nasinya, dan anehnya, nasi yang berada di dalam tempat tersebut sama sekali tidak basi. Hari itu Dira tutup lebih awal, karena ia ingin pergi ke rumah guru itu lagi. Dan singkat cerita, saat ia sampai di sana, Dira langsung menceritakan tentang warungnya yang menjadi sepi kembali. Dira meminta air doa lagi pada guru tersebut. Tapi keesokan harinya, meski banyak pembeli, entah kenapa, mereka selalu menyisakan makanan di dalam piring. Bahkan, ada yang baru sesuap sudah ditinggal begitu saja. Penasaran, Dira pun mencicipi makanan sisa pembeli tersebut, dan wajahnya mendadak berubah. Rasa makanan itu seperti makanan yang sudah basi. Namun anehnya, tampilan luar dari makanan tersebut sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda basi. Dira terduduk lemas, raut wajahnya menggambarkan kesedihan yang luar biasa. Sudah 4 harian warungnya seperti itu, dan pelanggan-pelanggan setianya pun sudah pada kabur ke warung lain. Dira tak menyalahkan mereka, karena siapa juga yang mau membeli makanan basi seperti di warungnya itu. Sempat pada awalnya, Dira berpikir untuk berhenti berjualan. Namun ketika mengingat masa-masa sulitnya bekerja di gudang rotan dulu, semangat Dira untuk terus mempertahankan usahanya pun kembali bangkit.
terdengar suara beberapa buah sepeda motor berhenti di depan warungnya. Dan tidak berapa lama, masuklah 6 orang laki-laki ke dalam warung itu. Dira menyambut mereka dengan ramah, dan mereka pun memesan minuman serta makanan kepada Dira. Saat mereka duduk, lelaki itu mulai asik mengobrol, sementara Dira menyiapkan minuman serta makanan yang mereka pesan. Tuh kan, apa aku bilang kemarin, Dir? Makanya, jangan terlalu diperhatikan orang seperti dia itu, ujar salah satu lelaki tersebut pada temannya. Kenapa memangnya, Ruth? Aku tidak tahu masalahnya, ucap temannya. Tidak ada masalahnya, ujar Rudi mengelak. Tidak berapa lama kemudian, 6 gelas es teh diantarkan oleh Dira ke meja mereka, disusul dengan makanan-makanan yang mereka pesan. Namun saat mereka menyantap makanan itu, 4 dari 6 lelaki tersebut mendadak muntah. Ini kok basi sih? Ucap lelaki itu. Enggak, enak gini masa dibilang basi, ujar salah satu temannya yang masih asik menyantap makanan itu. Rudi pun ikut mencicipi makanannya. Iya, ini enak kok, nggak basi, ujar Rudi. Dira mendekat dan meminta maaf pada orang-orang itu. Ia juga menceritakan apa yang keadaan warung makannya akhir-akhir ini pada ke-6 orang laki-laki tersebut. Nah, pas sekali. Beruntung kamu bertemu dengan dia ini. Dia juga paham tentang masalah-masalah seperti itu, ujar salah satu di antara mereka menunjuk ke arah Rudi. Rudi dan satu temannya yang duduk tepat di sampingnya itu masih meneruskan makan. Mereka terlihat sangat lahap menyantap masakan itu. Setelah selesai makan, Dira pun mendekati Rudi. Sebelumnya, maaf ya jika saya sedikit lancang. Tapi kalau memang basi, saya mau coba, Kak, ucap Dira. Panggil Amang aja, ujar Rudi. Dira mengangguk. Meski lelaki itu sepertinya sepantaran dengannya, tapi ia tetap memanggil Rudi dengan sebutan Amang. Tuh kan, apa kataku? Si Rudi ini, perempuan mau manggil kakak, malah disuruhnya manggil om. Aku ini, walau tua-tua begini, masih kepengen tuh dipanggil adik, kata salah satu temannya. Itu kau, bukan dia, ujar yang lainnya. Rudi pun terlibat obrolan yang cukup serius dengan Dira. Entah apa yang mereka obrolkan, tak ada yang mendengarnya. Setelah membayar makanannya itu, Rudi dan kawan-kawan pun berpamitan untuk pulang. Kenapa nggak sekalian kau minta nomor HP-nya, Ruth? Kau tahu, aku sudah menduda bertahun-tahun kan? Ucap temannya. Sekali lagi, kau bicara yang tidak-tidak, aku turunkan kau di sini. Ujar Rudi membuat temannya itu langsung diam. Dira resah menunggu kabar dari Rudi yang tak kunjung datang menemuinya. Di malam harinya, saat warungnya akan tutup, ponselnya berbunyi. Awalnya Dira malas mengangkat panggilan tersebut, karena nomor si penelpon tidak ia kenali. Halo, siapa? Ucap Dira. Ini Amang, ujar suara di seberang telepon, yang langsung membuat Dira tersenyum. Sudah lama saya menunggu telepon dari Om, ujar Dira. Obrolan keduanya berlanjut cukup lama. Sesekali Dira mengangguk. Baik, saya tunggu di sini ya, ujar Dira sebelum telepon ditutup. Dira menunggu cukup lama di warungnya. Ia juga sempat beberapa kali melihat anak dari pemilik warung ujung bolak-balik lewat di depan warungnya, yang membuat Dira sedikit heran. Suara motor perlahan-lahan berhenti di depan warungnya. Dira bergegas keluar, karena ia yakin yang datang adalah Rudi. 2 orang lelaki dengan memakai jaket hitam dan celana hitam, serta masker dan helm itu turun dari motornya. Ia langsung masuk ke dalam warung mengikuti Dira. Dira sempat merasa kurang nyaman saat 2 lelaki itu duduk di dekatnya tanpa melepaskan helm. Katanya mau kesini sendirian, Mang, ujar Dira pelan. Orang itu tak menjawab, malahan salah satu di antara mereka beranjak berdiri dan melihat-lihat ke sekeliling warung Dira. Saat melihat tas Dira yang berada di atas kursi di belakang meja, lelaki itu langsung mengambilnya tanpa permisi. Maaf, Mang, itu tas saya, mau dibawa kemana?
ujar Dira seraya beranjak berdiri, berusaha merebut kembali tasnya. Namun tubuhnya didorong oleh lelaki yang satunya lagi hingga Dira terjatuh. Suara sepeda motor berhenti di depan warung, membuat dua orang itu bergegas keluar. Dira pun berteriak maling. Dira histeris, dan Dira berusaha berdiri untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ia juga mendengar suara ribut-ribut orang berkelahi. Dira terngangah begitu melihat dua orang yang mengambil tasnya tadi berkelahi dengan Rudi. Orang-orang yang makan di warung ujung itu berdatangan untuk melihat perkelahian tersebut. Mereka tak ada yang berani mendekat karena salah satu dari 3 orang yang berkelahi itu menggunakan senjata tajam berupa belati. Namun akhirnya, dengan bantuan beberapa orang yang berani turun mendekati ketiganya, mereka berhasil ditangkap. Pak, jangan dibawa Pak. Saya kenal dengan dia. Dia yang sudah membantu saya Pak. 2 orang itu yang malingnya Pak, ujar Dira memohon kepada salah satu orang yang memegangi Rudi. Dira menjelaskan kepada orang-orang itu tentang kronologi kejadian lengkapnya. Oh itu, ujar orang-orang tersebut mengangguk. Rudi pun dilepaskan, dan 2 orang yang sudah menangkapnya tadi juga meminta maaf. Amang ada luka kah? Biar saya bantu obati, ujar Dira khawatir. Kenapa bisa kamu kira orang itu adalah Amang? Padahal tadi di telepon kan Amang sudah bilang kalau kesini sendirian saja, ucap Rudi. Soalnya penampilan mereka seperti Amang waktu pertama datang kemari, dan tinggi tubuhnya juga sama, ucap Dira. Rudi menghela nafas panjang. Untungnya, ia tak terkena sabetan belati dari orang jahat tadi. Setelah keadaan sedikit lebih tenang, dan kedua maling tadi pun sudah dibawa oleh orang-orang, Dira mulai bertanya-tanya kepada Rudi. Amang minta tolong, ambilkan seember air, ujar Rudi kepada Dira. Tanpa bertanya apa-apa, Dira langsung mengambilkan seember air. Ia memberikan air itu kepada Rudi. Lalu kemudian, lelaki tersebut mengambil sesuatu dari dalam kantong jaketnya, mencampurkan sesuatu itu ke air yang berada di dalam ember. Dan setelah itu, Rudi membawa ember tersebut keluar. Sementara itu, Dira mengikuti dari belakang. Saat melihat Rudi menyiramkan air di dalam ember ke sekeliling warungnya, Dira mengangguk. Setelah selesai, Rudi menyerahkan botol kecil berisi minyak tadi pada Dira. Simpan atau gantung saja di warungmu ini, ucap Rudi. Semoga saja besok dan hari berikutnya warungmu kembali ramai. Tentang minyak itu, kau jangan khawatir, karena kau bawa sholat pun minyak itu tidak apa-apa. Malah dia akan lebih bagus, ucap Rudi kembali. Terima kasih Amang. Semoga dengan perantara ini warung saya kembali laris dan tidak ada lagi yang mengirim macam-macam di tempat ini, ucap Dira. Iya, amin. Oh ya, kalau begitu Amang antarkan pulang sekalian saja. Bahaya juga malam-malam begini sendirian, ujar Rudi. Iya Mang, boleh. Saya juga masih takut sama kejadian tadi Mang, ujar Dira tersenyum. Lalu Dira mulai beberes dibantu oleh Rudi. Rudi mengiringi motor Dira yang berada di depannya. Tidak berapa lama kemudian, Dira pun berhenti di depan sebuah rumah. Rudi pun ikut berhenti. Ya sudah, Amang pulang dulu ya, ujar Rudi pamit. Iya Mang, nanti kalau ada apa-apa saya kabari Amang Rudi ya, ujar Dira. Rudi tersenyum sebelum akhirnya pergi, dan keesokan harinya terlihat biasa saja. Namun entah kenapa, Dira merasa kalau warungnya sekarang jadi terasa nyaman dipandang. Sebuah mobil berhenti di depan warung. Beberapa orang dengan pakaian bagus masuk ke dalam warung. Mereka memesan makanan dan memuji warung Dira yang bersih, meski berada di pinggir jalan. Saat mereka mulai menyantap makanan yang Dira antarkan, Dira harap-harap cemas melihat reaksi mereka. Apakah akan sama seperti pelanggan di hari-hari sebelumnya atau tidak? Tapi sampai makanan mereka hampir habis, mereka tetap terlihat lahap. Bahkan beberapa dari mereka tak henti-hentinya memuji rasa makanan Dira yang sangat enak.
Hari itu warungnya kembali laris. Dan malamnya, Dira juga mengabari Rudi, yang tentu ikut senang mendengar kabar dari Dira. Dan di tahun 2022, Dira sudah membuka 2 cabang warung makannya di Kalimantan Selatan. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.